Negara yang mengalami penurunan populasi. Bars, you don't see anything, and most of the places have just been closed. Way more people are dying in this country than being born. A country that is closing up kindergartens and housing cares are increasing. And if nothing changes, Pada perkembangan dunia ke depannya, populasi sejumlah negara diprediksi bakal mengalami penurunan. Penurunan populasi atau depopulasi bisa diartikan sebagai menurunnya angka penduduk yang tinggal di sebuah negara, kota, atau wilayah geografis dari waktu ke waktu. Penyebab terjadinya depopulasi cukup beragam. Di antaranya, seperti angka kelahiran yang rendah, tingginya angka kematian bayi karena pelayanan kesehatan yang buruk, tingginya angka kematian akibat perang, munculnya penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Penurunan jumlah penduduk atau depopulasi mempunyai dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Menyusutnya populasi dapat berarti lebih banyak sumber daya yang dapat dialokasikan kepada penduduk dan kekayaan per kapita bisa jadi meningkat. Selain itu, penurunan populasi juga memang bisa mengurangi masalah yang terkait dengan kelebihan populasi di wilayah yang terkena dampaknya, seperti peningkatan polusi, lalu lintas, harga real estate dan sewa, serta degradasi lingkungan. Namun, penurunan populasi juga dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kaum lansia dan berkurangnya tenaga kerja, terutama bagi pekerja yang berpendidikan tinggi dan berketerampilan tinggi. Kekurangan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup suatu negara secara keseluruhan, program yang didanai pemerintah dan PDB nasional. Ada beberapa negara yang jumlah penduduknya berkurang banyak seiring berjalannya waktu. Mulai dari kawasan Eropa hingga Asia diperkirakan akan mengalami penurunan populasi. Dari beberapa negara yang kami lihatkan di sini, mungkin ada negara lain yang tidak kami sebutkan, namun sebenarnya jumlah populasinya sangat menurun dan bahkan telah mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan negara tersebut. Jadi, kami hanya akan memberikan negara-negara yang kekurangan populasi, khususnya di wilayah Asia, serta beberapa negara lainnya. Berikut ini, 7 negara yang mengalami penurunan jumlah penduduk atau penurunan populasi atau depopulasi. Bulgaria. Bulgaria berada dalam kondisi krisis demografis. Pertumbuhan penduduknya negatif sejak tahun 1989. Sekitar 937.000 hingga 1.200.000 orang, kebanyakan orang dewasa muda, telah meninggalkan negara ini di tahun 2005. Mayoritas anak-anak dilahirkan oleh wanita yang belum menikah. Pada tahun 2018, rata-rata tingkat kesuburan total di Bulgaria adalah 1,56 anak per wanita, di bawah tingkat penggantian sebesar 2,1, dan juga jauh di bawah angka tertinggi dalam sejarah mereka, yaitu 5,83 anak per wanita pada tahun 1905. Dengan demikian, Bulgaria memiliki salah satu populasi tertua di dunia dengan usia rata-rata penduduknya 43 tahun. Selain itu, sepertiga dari seluruh rumah tangga hanya terdiri dari satu orang dan 75,5% keluarga tidak memiliki anak di bawah usia 16 tahun. Faktor utama penyebab penurunan populasi yang drastis di negara ini adalah angka kelahiran yang dihasilkan termasuk yang terendah di dunia serta aborsi. Sementara angka kematian negara ini termasuk yang tertinggi. Italia. Saat ini, Italia menjadi salah satu negara yang mengalami fenomena kekurangan penduduk. Prediksi yang menjadi salah satu penyebabnya adalah resesi seks. Bahkan resesi seks diperkirakan akan membuat populasi sekolah di salah satu negara Eropa ini menyusut 1 juta orang dalam dekade mendatang. Prediksi suram ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Giuseppe Valditara pada awal Mei tahun 2023 lalu. Ia mengatakan jumlah siswa akan turun menjadi 6 juta pada tahun akademik 2033-2034 dari 7,4 juta pada tahun 2021. Dengan 110.000 hingga 120.000 lebih sedikit siswa
yang memasuki ruang kelas setiap tahunnya. Penurunan tajam siswa juga dapat menyebabkan jumlah guru turun menjadi 558.000 pada tahun 2033-2034 dari yang tadinya lebih dari 684.000 orang. Biro Statistik Nasional Italia Istat sebelumnya mengatakan kelahiran di Italia juga turun ke level terendah dalam sejarah di bawah 400.000 pada tahun 2022. Hal tersebut menjadi penurunan ke-14 berturut-turut dengan populasi keseluruhan menurun 179.000 menjadi 58,85 juta jiwa. Populasi yang menyusut dan menua merupakan kekhawatiran utama bagi negara terbesar ketiga di zona euro ini. Hal tersebut menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi dan biaya kesejahteraan yang lebih tinggi di negara dengan tagihan pensiun tertinggi di antara 38 negara organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan tersebut. Jepang. Krisis populasi dan angka kelahiran yang anjlok di Jepang diyakini disebabkan karena banyak warga yang enggan menikah dan memiliki anak. Muncul anggapan masyarakat yang terbiasa hidup dengan teknologi canggih dan standar hidup yang tinggi, mereka dinilai lebih memprioritaskan kenyamanan pribadi daripada membesarkan anak. Angka kelahiran di Jepang mengalami penurunan drastis, yakni di bawah 800.000 pada tahun 2022. Perkiraan pemerintah menyebut depopulasi di negara ini terjadi 8 tahun lebih awal dari yang diprediksi. Fenomena ini tentu memberikan pukulan telak bagi sekolah umum yang lebih kecil, yang seringkali menjadi jantung kota atau pedesaan. Pada bulan Januari tahun 2023 lalu, Perdana Menteri Fumio Kishida memperingatkan betapa negaranya berada di ambang krisis demografi. Jepang mencanangkan dana sekitar 140 miliar US dollar atau sekitar 2,1 triliun rupiah untuk mendorong generasi yang lebih muda agar mau memiliki keturunan. Pemerintah Jepang bahkan setuju untuk meningkatkan tunjangan anak dan melonggarkan aturan cuti melahirkan dan keringanan pajak bagi para orang tua. Sebagian dana juga akan dialirkan kepada lembaga pendidikan untuk memudahkan orang tua kembali bekerja. Populasi Jepang saat ini menua dengan cepat. Jumlah orang di atas usia 65 tahun nyaris mencapai angka 30% dan menjadi yang terbanyak di seluruh dunia. Jumlah warga lanjut usia di Jepang diperkirakan akan terus meningkat selama 3 dekade ke depan. Korea Selatan. Tanda-tanda mirip Jepang dan Italia juga mulai melanda Korea Selatan. Di negeri ginseng ini, sekolah disebutkan mulai kesulitan dalam mencari murid baru. Warga Korsel telah memilih keluarga yang lebih kecil, menjadi negara dengan tingkat kesuburan terendah di dunia dan penurunan tajam secara nasional pada anak-anak usia sekolah. Saking rendahnya angka kelahiran, kini jumlah warga berusia di bawah 18 tahun diprediksi anjlok menjadi total kurang dari 7 juta jiwa pada tahun 2024 ini. Daerah pedesaan adalah wilayah yang paling terpukul karena beberapa sekolah dasar telah ditutup satu persatu, karena tidak ada lagi siswa yang tersisa untuk bersekolah. Secara nasional, jumlah sekolah dasar di pedesaan turun dari sekitar 5.200 pada tahun 1982 menjadi sekitar 4.000-an saat ini. Populasi penduduk di Korea Selatan juga diperkirakan berkurang setengahnya pada tahun 2100 nanti menjadi hanya 24 juta jiwa. Ditambah lagi, sebanyak 249.000 bayi lahir di Korea Selatan pada tahun 2022. Angka tersebut masih terbilang rendah lantaran Korea Selatan membutuhkan minimal 500.000 kelahiran bayi per tahun agar pasar tenaga kerja mereka dapat berfungsi. Cina. Status Cina sebagai negara berpenduduk paling banyak di dunia telah diambil alih oleh India pada tahun lalu. Sementara Beijing berusaha keras meningkatkan angka kelahiran yang semakin turun dengan cara memberikan subsidi dan menyebarkan propaganda pro-kesuburan. Pada tahun 2023, populasi nasional Cina sekitar 1,4 miliar, turun sekitar 2,08 juta dari akhir tahun 2022.
Penurunan yang terjadi tersebut lebih dari 2 kali lipat penurunan yang terjadi pada tahun 2022 ketika negara tersebut kehilangan 850.000 penduduknya dan merupakan pertama kalinya negara tersebut mengalami penyusutan penduduk sejak tahun 1960. China telah mengakhiri kebijakan satu anak mereka yang ketat dan sudah berlaku sejak tahun 1980-an di tengah kekhawatiran terjadinya kelebihan populasi pada tahun 2016. Beijing kemudian membiarkan para pasangan memiliki 3 anak pada tahun 2021. Namun kebijakan tersebut ternyata gagal membalikan tren penurunan demografi di negara yang selama ini bergantung pada banyaknya angkatan kerja untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Banyak pihak menyalahkan penurunan angka kelahiran pada tingginya biaya hidup dan semakin banyaknya perempuan yang bekerja dan berkuliah. Ukraina sudah mengalami krisis demografi sebelum perang dimulai. Sebagai negara termiskin di Eropa, 1/5 angkatan kerja telah keluar untuk mencari pekerjaan dengan gaji lebih baik di Uni Eropa dan Rusia. Selain itu, tingkat kesuburan para wanita di negara ini pada tahun 2022 adalah 1,4 kelahiran per perempuan, jauh di bawah angka penggantian. Situasi di Ukraina berubah menjadi lebih buruk akibat perang. Jumlah penduduk yang berjumlah 45 juta orang sebelum perang sudah menjadi kontroversi karena Ukraina belum mengadakan sensus resmi sejak tahun 2000. Eurostat juga memperkirakan jumlah populasi sebenarnya adalah 37,98 juta jiwa pada tahun 2018. Namun perang telah memperburuk demografi dengan mendorong jutaan orang ke pengasingan di negara-negara tetangganya. Selain sekitar 6 juta migran ekonomi yang meninggalkan negara tersebut sebelum perang, terdapat tambahan sekitar 8 juta pengungsi yang melarikan diri sejak invasi Rusia lebih dari setahun yang lalu.